Assalamualaikum syabab. Sekarang jam 6 ya. Ya kalau musim dingin itu di Arab Saudi jam 6 masih kayak gini ya. Jam 6 pagi tuh masih gelap. Kalau di Indonesia mungkin jam 4 kali ya gelap kayak gini ya. Dan ini dingin. Jadi subuhnya itu jam 6 di sini biasanya. Jam 6 lebih lah. Lebih dikit ya. Lebih dikit. Dan sekarang aneh insyaallah ada tour ya ke Yanbu. Jadi di Arab Saudi ini ada sebuah kota namanya Yanbu. Nah, di situ adalah sebuah kota yang berdekatan dengan laut. Jadi di situ ada lautnya ya. Ya kita mau nyoba lah di Arab Saudi yang image-nya kan padang pasir kan ya. Paling laut merah adanya di Jeddah kan. Karena kita mau nyoba ke Yanbu nih. Ya insyaallah sih perjalanan ada sekitar 3 jaman. Kalau aneh sempet nanya sama teman-teman itu yang pernah ke sana, 3 jaman lah jalan. Insyaallah kita juga mau ziarah ke makam atau ke syuhada Badar. Ya kan kalau di Madinah ini kan ada syuhada Uhud. Nah, sekarang insyaallah kita mau sekalian sebelum berangkat ke Yanbu, kita satu arah insyaallah juga mau ke syuhada Badar. Kita mau ziarah dan ngambil istifadah di sana. Kita juga napak tilas ya perjuangan syuhada Badar. Dan sekarang sudah subuh, insyaallah nanti kita ketemu setelah saat subuh, karena kita juga kumpul sama teman-teman. Ini anak sama teman-teman, ada beberapa teman-teman dari Indonesia ya. Insyaallah kita ketemuan setelah subuh di masjid di luar kampus. Woi, ini pada ngambil makanan, ngambil matam guys. Ada Sim, bantuin ini Pak, ke IKPM, bantuin bawa barang-barang. Pokoknya di bawah. Apa ya Pak? Nggak tahu, Pak Ojen anak di kamar udah nggak ada. Dia ngarahin. Jam berapa? Kifa ya. Sekarang jam 6.46. Kita janji berangkat jam 7. Bagus. Ya, bismillah mudah-mudahan. Nah, datang jam 7, jalan jam 8. Gitu. Heading. Imam Darul Hijrah nih. Gila. Ustaz Muhajir. Nah ini shop. Sekarang jam 7 nih. Ini jam 7 di Indo udah terang beterang ini. Sekarang jam berapa Mbak? 7 ya? 7 guys. Jam 7 guys. Nah ini bisnya udah ada nih guys. Iya kayak pengalaman guys. Orang-orangnya udah ada apa belum nih guys? Yang dipertanyakan itunya guys. Bukannya kayak pagi salah kita kayak pengalaman guys. Waalaikumsalam. Yo, what's up yo? Halo dosalan. Atau ini pemimpin perjalanan kita hari ini nih. Assalamualaikum. Gimana Zat? Persiapan hari ini Zat? Ya insyaallah persahabatan kita pada pagi hari ini kita sangat very excited banget. Hari ini kita mau jalan-jalan ke Yanbu. Siap. Perjalanan berapa lama kira-kira Zat? Insyaallah kita akan berjalan ke Badar dulu mungkin sekitar 3 jam yo. Jarah ya Zat ya? Baru ke Yamuk jam sekitar zuhur baru sampai yo. Kemudian kita habis itu di Yamuk sekitar 6 jam yo, baru habis maghrib kita baru pulang ke sini lagi yo. Karena ada bakar-bakaran Zat ya? Yo pasti. Ada nyebur-nyeburan ini. Ada Siap. yo. Kali ini insyaallah kita mau berangkat ke Yanbu ya, Yanbu. Nah, Yanbu kira-kira jaraknya itu 225 km dari Madinah, terutama dari Universitas Islam Madinah. Dan insyaallah perjalanan sih 2 jam 17 menit ya kalau di Google Maps. Cuma pasti lebih daripada itu, bisa lebih bisa kurang sih gitu. Namun sebelum ke Yanbu kita bakalan pergi ke kota Badar dulu, tempat dulu Rasulullah perang Badar atau Badar. Nah
Jadi sebelum ke Yanbu kita ke Kota Badar, karena memang ngelewatin gak sih tadi? Coba sebentar, Yanbu. Nah iya, kita ngelewatin Badar. Ini Kota Badar, ini Madinah, ini Yanbu. Jadi sebelum kita istilahnya refreshing, seneng-seneng di laut gitu kan, kita ini dulu napak tilas dulu perjuangan Rasulullah, perjuangan para sahabat, perjuangan para syuhada di Kota Badar. Seperti itu ya. Lanjut. Jadi gitu ya. Nah, perjalanan itu ternyata ke Yanbu lebih dari 3 jam. Soalnya 3 jamnya itu kita ke Badar, ke tempat peperangan dulu Rasulullah terhadap Quraisy. Itu kita 3 jam dari sini. Nanti setelah itu baru kita ke Yanbu-nya, dan nanti di Yanbu mungkin kita nyampe zuhur Jumatan. Kita bisa ya. Masya Allah lah. Belum, orangnya belum datang, karena kan sering orang. Jangan limit. Gak kuat anak kalau sendiri. Wah, dingin lah. Itu anak dana sortir sih. Satu. Ini lah bisnya. Ya Allah, ketawa ya. Banget di sininya. Sengaja banget. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakharana hada. Insyaallah pagi ini kita akan melakukan perjalanan kita ke Yamuk untuk melihat kekuasaan Allah ya. Banyak sih sebenarnya kuis-kuis yang mengenai tentang sejarah-sejarah dan lain sebagainya. Salah satu contohnya aja ya. Kalau menang dikasih apa Zat? 7 Days 1 ya. Oreo aja lah, Haji Hasan Sogir. Salah satu, coba nih misalnya nih ada pertanyaan khusus buat anak. Dan sumur tersebut masih ada sampai sekarang. Di sana ada sebuah masjid yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di sana ketika perjalanan menuju ke Ghazwatul Badar. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di sana, dan diriwayatkan bahwasanya pernah 70 nabi sholat di tempat tersebut. Seperti apa yang dikatakan dalam beberapa riwayat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan, la yuhillanna hajjan aw umratan Isa bin Maryam. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan bahwasanya ketika hari akhir nanti akan lewat dari tempat ini Isa bin Maryam, yaitu Nabi Isa yang akan melaksanakan ibadah haji atau umrah, hajjan aw umratan. Para ulama meriwayatkan hajjan aw umratan di sini bisa jadi haji, bisa jadi umrah, atau bisa jadi juga haji tamattu yang mana sebelumnya itu niatnya yaitu niat melaksanakan umrah. Jadi Rauha itu tepatnya di antara bainal jabalainil azimain, di antara dua gunung yang besar. Ada namanya Fajjur Rauha, yaitu Fajj atau salah satu tempat yang di antara dua gunung yang sangat besar sekali, yang mana di situ terdapat masjid yang ada dekat dengan Bi'rul Rauha. Jadi kenapa tempat itu masih ada sampai sekarang dan pasti akan ada sampai hari kiamat nanti. Dan di sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan, jadi ketika Isa bin Maryam turun ke muka bumi ini, Ka'bah masih ada dan Ka'bah masih digunakan untuk haji dan umroh. Dan juga tempat tersebut tidak akan rusak sampai kedatangan Isa bin Maryam, karena itu sudah diriwayatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau. Dan juga tempat tersebut ada sebuah sumur yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah minum dari sumur tersebut dan masih ada. Kenapa kita tidak ke sana? Karena jalanannya masuk ke kanan, ke dalam, agak jauh ke dalam, dan kita hanya lewat saja. Jadi tempatnya yaitu Bi'rul Rauha. Oke, lanjut tidur lagi.
oleh kaum muslimin dan oleh para malaikat. Sebagian riwayat mengatakan bahwasanya Jibril alaihissalam juga ikut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Badr ini untuk berperang bersama kaum muslimin. Jadi kita nanti di sana, insya Allah kita akan salam sebentar, kemudian kita dari atas bis saja, kemudian insya Allah kita akan pergi ke Sohro. Jadi para teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perang Badar ini perang yang sangat luar biasa sekali, di mana para sahabat ketika itu berbondong-bondong berjalan dari kota Madinah Al-Munawwarah. Kita tahu sama-sama bahwasanya jarak ini kan nggak dekat ya dari kota Madinah Al-Munawwarah, namun mereka semua datang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jadi ketika itu Allah Subhanahu wa taala memenangkan mereka karena jumlah mereka tidak sebanding dengan jumlah kaum kafir Quraisy yang sangat banyak sekali. Namun Allah Subhanahu wa taala memenangkan mereka di junudin lam tarauha. Ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya 3.000 pasukan, ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya 5.000 pasukan. Ya, ini dia nih. Ada sawi surah ada sebelah kiri. Asma syuhada Ghazwat Badr. Umar ibn Abi Waqqas, Safwan bin Wahab. Banyak. Nih sebelah kanan nih juga nih. Asma syuhada Badr. Coba difoto Fuad. Foto yang bagus Pak, kirim. وكانت البوابة الأولى لغزوات متتابعة. Hati-hati melanggahnya, ntar kakinya masuk ke dalam. Iya. Berapa jam di sini Ustadz Ablado? Setengah jam. Tenang aja, dia udah mukanya udah sumringah, udah dapat 100. Sekarang kita udah nyampe di Sokhro ya, Sokhro atau padang pasirnya dekat mau ke Ghazwah Badar nih. Masya Allah ya. Pasir semua nih. Mantap, Masya Allah. Foto dulu kita foto. Jadi ini adalah padang pasir ya tuh. Ya, sini. Yang ada di dekat lokasi perang Badar. Tadi kita sempat ke sana. Dan sekarang kita mau ya nyobain lah jalan di bener-bener pasir ya. Oh, bener-bener pasir semuanya. Masya Allah. Selama di sini udah beberapa kali kayak gini nih. Aneh udah ketiga kali ke Badr. Masya Allah ya. Kalau nggak salah sama ini ketiga atau kedua gitu. Mantap. Kalau main pasir begini nih udah berkali-kali ya. Udah sering sih di sini 2 kali, terus di Riyadh juga. Nah, Di Condet nggak ada begini ya. ini pasir kholis ya. Jadi kalau ada anginnya banyak, kadang dia muter gini kayak ke bawah gitu pasirnya. Oh iya. Iya ini bener-bener sih. Kalau di pantai kan masih kayak ada batu-batunya ya. Nah, ini kholis. Pasir khalis nih, pasir semua isinya. Tuh. Dari bawah sana sampai atas ini baru setengah padahal. Tuh. Masih ada atasnya lagi. Ini cuape. Kita naik tuh karena ini pasir murni ya, semuanya pasir nih. Tuh naiknya capek banget. Kaki berasa nggak bisa napak. Pasti turun. Azam nyampe. Azam Kena semua, Pak. Kalau lebih ini lagi tuh. Dikira udah capek. Lihat gila tuh. Nikmat. Ustaz Budi. Nah, tuh kayak enggak naik. Azam.
Lu tolong tangannya bisa kayaknya. Terus katanya betul mana itu. Oh iya pakai ini enak nih guling aja. Bang Fajar, ada Fajar lancar. Itu depannya ada depannya. Jangan nanti jatuh. Depan Zat. Siap dong kamera bawah. Jakir. Oh, jalan katanya. Ya nggak kencang ya. Belakang turun. Sasisi hancur. Jadi ini nih di belakang kamera. Nah itu semuanya adalah bagian dari Badar ya. Jadi ini sakhranya Badar atau padang pasirnya Badar. Dan di situ ini belakang itu adalah mauqiah atau tempat dulu Rasulullah SAW berperang tuh dulu di sana melawan kaum Quraisy. Yang dikatakan dalam perangan tersebut Rasulullah tuh dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengirimkan para malaikat Allah. Jadi malaikat Allah itu membantu Rasulullah berperang dalam perang Badar karena memang kalau dalam jumlah ya, dalam kuantitas itu umat muslim sangat minim sekali jumlahnya. Pasukannya sangat minim dibandingkan dengan jumlah dari kaum Quraisy. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan bala bantuannya malaikat untuk menolong Rasulullah SAW dan umat Islam ketika itu. Selamat pagi ikhwan semua. Kita mengenang kehebatan sahabat. Kunkas sahabati fi ilmin wa fi wara'i. Jadilah seperti sahabat dalam ilmu dan wara'nya. Apa? Mantap Ustaz. Laisa lahum min dunihim ashbahu. Enggak ada yang seperti sahabat dari selain mereka. Apa? Kama bidindam auhu yafidu fi athna'il lail. Berapa banyak orang yang beribadah dari antara sahabat di tengah malam banjir air matanya. Tapi apa yang terjadi wahai pemirsa, wahai kawan semuanya? Kausdil gobah idza nadal jihadu. Mereka seperti singa hutan ketika dipanggil untuk jihad. Panggilan jihad, seruan jihad, mereka seperti singa hutan yang menerkam mangsanya. Itulah kehebatan sahabat. Malam-malam nangis banjir, kayak anak manja gitu ya. Nangis rewel. Mohon ya sama Allah ya. Iya. Kayak orang kalau dibilang orangnya manja banget gitu kan, lemah banget, nangis-nangis gitu ketika malam. Tapi di siang hari seperti singa hutan menerkam mangsa. Langsung melesat menuju sasaran seperti rudal squad. Masya Allah. Langsung semuanya langsung disikat. Masya Allah. Seperti itu. Terima kasih semuanya. Kawan Islam tetap Islam. Iman selalu di hati. Islam is answer ya. Islam solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitu ya Satu Lil ya. Mana nih Satu Lil? Ya, jadi kita tuh harus seperti sahabat meskipun kita nggak bisa ya terlek seperti beliau-beliau itu. Ketika malam sahabat itu nangis bagaikan beliau itu dosanya sangat banyak gitu, padahal kita ini lebih banyak daripada bagaikan orang lemah gitu, orang merendah kayak anak kecil nangis gitu. Tapi kayak orang betina, kayak orang manja lah nangis gitu kan, kayak orang letoy, lemes, lemah. Tapi ketika siang hari Kausdil gobah idza nadal jihadu, seperti singa hutan menerkam mangsa, langsung melesat menuju sasaran ketika dipanggil seruan jihad ya. Berani mati, berani lillahi ta'ala. Kalau di tasbih nih, kalau dipermisalkan kita ini kan thalib ilm, berarti kita kalau sebagai penuntut ilmu malam-malam itu kita istikharah, tahajud, minta hajat juga sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya harus nangis, kita harus mikirin muhasabah ya. Tapi kalau udah pagi-pagi, kita semangat itu juga harus bagikan singa yang melesat gitu. Seperti masuk kelas harus tepat waktu gitu kan. Masya Allah, betul, setuju. Di kelas nggak boleh tidur. Musuh kita bukan orang kafir, tapi kebodohan, kemalasan, dan kesesatan. Masya Allah, mantap.
turun. Kita ditunggu. Dia turun. Kita ke Usdil Gobah ya. Nadal jihadu. Masya Allah. Kalau turun kenceng banget. Ke Usdil Gobah. Iya. Nah, kalau naiknya tuh ya Allah lama, capek banget, capek. Tapi kalau turunnya oing. Masya Allah. Sekarang kita di Sokro udah selesai. Kita lanjut ke destinasi berikutnya ya. Jadi kan tadi kita rutenya itu dari kampus sebenarnya mau ke Yanbu. Cuma karena lewat Badar kita sekalian ziarah tadi ke Syuhada Badar. Kemudian kita ya main-main di sini Sokro. Ya gitu ya, pokoknya hikmahnya kita seperti sahabat Rasulullah. Misalkan malam-malam kita muhasabah di depan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau siang-siang, nah Seperti singa hutan menerkam, Masya Allah, melesat menuju kematian, menjemput maut. Langsung menuntut ilmu sampai maut menjemput. Masya Allah.